Pelayanan kita, ketaatan kita adalah buah daripada apa yang Yesus sudah berikan kepada saya. Jadi mulai sama Tuhan itu titiknya menerima dari dia. Kita orang agamawi ini, memberi kepada Tuhan. Burn out kita. Kita nggak pernah belajar kasih karunia Tuhan. Kita nggak pernah belajar betapa indahnya dia buat hidup kita. Kita akan tuntut orang-orang di sekitar kita untuk menjadi orang yang tepat bagi kita. Dan yang terjadi apa? Konflik horizontal. Semua orang nggak ada yang benar. Semua orang dilihat negatifnya. Saya nggak bilang kita harus dekat sama semua orang ya. Ada orang-orang toksik, memang kita harus jauh-jauh. Bukannya berarti kalau kita ketemu kita nggak nyapa tuh orang. Bahkan Alkitab bilang apa? Lebih dahulu memberi hormat kepada orang itu. Gimana kita bisa memberi hormat kepada orang itu kalau Yohanes 13:34 kita nggak ngerti? Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Kalau dibalik itu, saya terima dulu kasih Tuhan, baru saya bisa mengasihi orang lain. Semua akhirnya hubungan demi hubungan akhirnya dipulihkan. Bahkan kita lebih mudah untuk minta maaf, padahal kita sendiri ngerasa kita nggak salah. Ini yang patut kita katakan kepada jiwa kita kalau bangun pagi setiap hari. Makasih ya Tuhan buat hari yang baru. Tuhan, mungkin hari ini aku lagi ngadapin masalah, tapi damai sejahtera yang Engkau berikan kepada aku melebihi akal budi. Lakukan itu supaya menjadi postur kehidupan rohani kita setiap hari. Kalau kamu terima Yesus sebagai juru selamat, dia yang adopsi kamu dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Dia lekatkan kamu kepada pokok anggur. Di luar Kristus, kerajaan apapun dalam dunia ini tidak ada satupun yang sanggup memberikan damai atau sukacita. Itu hanya pemberian dari kerajaan sorga. Musim berganti, kemuliaan itu tetap dipancarkan. Orang akan diberkati. Saya tutup sama ini. Di mana kemuliaan Tuhan dipertontonkan, itu adalah ketika anak Tuhan melewati badai. Di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi. Kita udah tahu apa yang terjadi ya. Di jam 1.15 siang, anak-anak yang lagi retreat didatangi sama oknum-oknum, rumah retreatnya dihancurin, menimbulkan trauma bagi orang-orang itu. Kemudian apa yang terjadi adalah Gubernur Jawa Barat menghibahkan uang 100 juta kepada pemilik tempat villa itu. Waktu dia mengalami aniaya, pasti dia nggak tenang, pasti dia juga nggak senang. Tapi saya percaya dia punya damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Pemilik villa itu yang terjadi adalah sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga uangnya yang dikasih, dia bisa mengembalikan kepada masyarakat setempat jadi berkat. Di situ kemuliaan Tuhan dipertontonkan. Di situ orang lihat buah roh. Dan saya percaya dengan insiden kemarin, pasti banyak jiwa terima Yesus. Orang Kristen kalau belajar terima dari Tuhan, dan dia tinggal di dalam kasih-Nya, ketika dianiaya, ketika ada tekanan, ketika ada badai, kemuliaan Tuhan dipertontonkan. Dan itu bukan kuat dan gagah dia loh. Mana bisa seorang tanpa kasih Tuhan, penguasaan diri? Mana bisa? Itu kan semuanya karena udah terima kasih-Nya. Itu membawa dampak kemana-mana bagi diri kita, bagi orang lain. Dan kita akhirnya bisa berjalan di dalam kegelapan dunia, kita jadi berkat. Dan kalau sampai ada orang ngomong gini, doain Pak supaya Indonesia nggak ada kejadian kayak gini-gini lagi. Betul, nggak apa-apa sih. Doain damai nggak apa-apa. Cuman mau kasih tahu aja ya, Matius 24 bilang apa? Di akhir zaman, aniaya makin banyak. Jadi selain kita berdoa juga untuk damai, berdoanya gini loh, Tuhan selagi ada aniaya, Tuhan berikan kami kekuatan. Yang kedua, Tuhan ajari kami supaya respon kami benar seperti yang kemarin itu. Kalau respon kami benar, kami akan menyatakan kemuliaan Tuhan dan betapa bangganya kita punya Yesus dalam hidup ini yang selalu mengajarkan kasih, karena kasih mengalahkan segala-galanya.